Alhamdulillah, dengan apapun alasan sampai kita ke tempat ini, duduk kita di majelis ini, kita sudah dipilih Allah. Ikhwan rahimakumullah, usi wa nafsi wa yakum bitaqwallah. Memang dipilih itu macam-macam. Ya. Kalau ada tukang buah, dia beli sekeranjang besar, lalu dia pilih dari sekeranjang besar itu dipilih yang matang, yang setengah matang, yang mentah, yang ranum, yang busuk. Ini semua disebut dipilih. Ini pilihan, ini pilihan, ini pilihan, ini pilihan, ini pilihan. Jadi sebutan pilihan itu boleh jadi nisbahnya karena keburukan, bukan karena kebagusan. Dipilih. Itu kenapa kamu sekarang ini pilihan aku, ini yang ranum, ini yang rusak, ini yang busuk. Ini dipilih karena cantik. Nah, ikhwan rahimakumullah, Allah iftah alaina alaikum Tuhan arifin bina fiddin. Kita duduk di majelis taklim, majelis zikir, kumpul sama orang baik, kumpul di tempat yang baik. Kita semua dipilih Allah. Namun sebab pilihan itu berbeda-beda. Kita dipilih Allah duduk di majelis ini atau di majelis manapun, itu beda-beda. Yang paling tahu hakikat dipilihnya kita Allah. Ada yang memang karena kita, tapi boleh jadi Anda dikirim Allah ke tempat, dipilih Allah untuk wong yang ada di belakang ente, untuk orang yang di rumah ente, untuk teman-teman ente, agar dapat keberkahan lewat wasilah ente. Boleh jadi, dan Allah beruntung kalaupun ini terjadi pada diri kita, kita dipilih Allah karena kita banyak dosa. Saya dipilih Allah karena saya banyak dosa. Tidak apa-apa ya Pak. Kita jangan berharap aku dipilih Allah diduduk di tempat baik bersama orang baik karena aku orang baik. Kita tidak berharap ke situ. Walaupun kalau memang itulah hakikatnya, biarlah kita tidak tahu itu. Tapi Allah yang menentukan. Biarlah kita tidak tahu kalau kita ini sudah dijadikan orang baik, karena itu bisa membuat kita lalai barangkali. Tapi biarlah, kalaupun Allah seandainya memberitahu kepada saya, kepada antum sekalian, wahai hamba, kau kupilih duduk ke tempat ini karena kau buruk, karena kau banyak maksiat, kau banyak dosa. Untuk apa? Tentu didudukkan di sini karena kita banyak dosa, untuk dibersihkan, untuk dilebur kotoran-kotoran kita, maksiat-maksiat kita. Nah, orang yang dipilih seperti ini beruntung, ikhwan. Mungkin selama ini kita banyak dosa, yang dosa itu tidak terampunkan lewat istighfarnya kita, tapi lewat langkah kaki kamu ke tempat ini, capeknya kamu di atas motor ke tempat ini, duduknya kita di tempat ini, memandang foto-foto aulia Allah, dengar nanti ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi. Di situ Allah ampunkan dosa-dosa yang tidak terampunkan lewat istighfar. Boleh jadi, ikhwan rahimakumullah, kita dipilih Allah duduk di majlis ini bukan untuk kita. Tapi ini kita kan kebanyakan anak muda nih, alhamdulillah ya. Boleh jadi untuk yang ada di tulang sulbi ente, yang ada di tulang sulbi kamu. Allah datangkan kamu ke tempat ini untuk mereka, agar kelak mereka tumbuh jadi anak keturunan kamu, jadi orang-orang yang soleh, insyaallah. Bahkan orang soleh berniat untuk itu, ikhwan. Dan kamu pandaikan niat. Terbahas kita sudah lama pembahasan niat ini. Bahkan orang-orang soleh, mereka para solehin, setiap datang di majelis, dia niat bukan untuk dia, tapi Allah jadikanlah keturunanku yang ada di tulang sulbiku mendapatkan keberkahan ini majelis. Kita niatkan seperti itu. Yang apalagi ya, Ustaz lihat kita semua alhamdulillah mayoritas masih muda. Ya, walaupun mungkin ada sebagian sudah menikah, insyaallah mungkin bakal dapat keturunan lagi insyaallah. Nah, ini kepilihan Allah. Ada orang yang dipilih Allah memang dia punya berkah. Dia orang baik, dia orang indah, orang yang masya Allah. Bahkan terkadang ikhwan rahimakumullah, wong yang dipilih Allah duduk jadi tukang mustami seperti kamu lebih afdal dari yang ceramah. Dia dipilih Allah seperti dalam sholat. Sholat itu kadang-kadang gobul, sholat berjamaah bukan karena imam, tapi karena makmum. Imam ngimami sholat tapi pikirannya ngelayau kemana-mana, udah khusyuk. Ada makmum di belakang khusyuk, masya Allah. Sholatnya sempurna, dicintai Allah, maka Allah terima sholat orang itu semua, termasuk itu imam berkat makmum. Boleh jadi di majlis seperti ini kita tidak tahu, ikhwan. Allah, kita tidak tahu. Ya, barangkali ada di antara ikhwan ini didudukkan Allah ke tempat ini untuk bisa kita salaman sama dia, dan kita tidak tahu kalau dia orang hebat. Apa kehebatannya? Dia bukan ustaz, dia bukan orang alim, dia tidak pernah mondok, dia tidak penghafal Quran, dia pas-pasan agamanya. Tapi maaf, dia punya wong tua yang sudah tidak bisa ngapu-ngapu, dia ngurusinnya. Mungkin dia yang mandi ke emaknya, mandi ke baknya, cuci ke baju bapak emaknya barangkali. Bahkan sampai lebih jauh dari situ. Dan ini ada sampai zaman kita sekarang.
Ya Habib temukan banyak teman-teman kita begitu. Ketika orang tua yang sudah tidak mampu ngapa-ngapa, kadang-kadang kita ada acara dia tidak nyongol. Dan dia, kita kenapa tidak hadir kemarin? Dia sebenarnya tidak mau cerita, cuma berulang-ulang kali jam seperti itu tidak bisa hadir. Apa? Anda harus mandikan abana dulu. Wallah ya kawan, kerja dia mandikan bapaknya, emaknya itu lebih hebat dari duduk di kita di majlis, boleh jadi. Apalagi ketika dia hatinya pun hadir di majlis. Nah, boleh jadi ada di antara kita nih yang seperti itu. Didatangkan Allah ke tempat ini. Ada yang antum yang hadir malam ini mungkin tidak sengaja, ya. Kebetulan lewat ketemu kawan ini 3 atau 2, nak kemana kamu? Melok kami belok dulu. Kemana? Melok dulu. Atau sampai ke sini. Itu Allah sudah milih itu. Kalau Allah sudah menghendaki, may yahdihillah fala mudhill. Kalau Allah sudah menghendaki seorang hamba, tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, tapi kalau Allah tidak menghendaki, kawan kita ada juga. Lah kita ingatkan dari kemarin majlis malam ini, iyo aku datang, kita ingat lagi, iyo sampai detik ini tidak nyampe dia, sibuk dia dengan kelalaiannya. Itu orang yang tidak dihendaki Allah. Na'udzubillah. Nah kita bukan untuk berbangga diri, tapi bolehlah kalau Ustaz sampaikan, anggap termasuk diri saya sendiri, ikhwan, hadir di kita depan ini karena kekurangan yang ada pada diri kita, karena dosa yang mungkin ada pada diri kita. Allah pengen kita dapat berkah, dapat ampunan, diangkat derajat oleh Allah dengan duduk di majelis ini. Dari yang kamu baca tadi, surah Tabarak, sholawat, udah berapa dapat? Udah banyak, sudah banyak dapat. Dan di sini kita saling husnudzon sesama kita. Khoslatani la khaira fawqahum minal khair, husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Ada 2 perkara yang tidak ada yang melebihinya dari kebaikan, kata Rasulullah. Apa itu? Bersangka baik kepada Allah, bersangka baik kepada sesama hamba Allah. Nah sekarang kita yang hadir di tempat ini, bersangkalah baik seperti yang tadi Ustaz sampaikan. Aku didatangkan Allah, mungkin Allah pengen ngampun ke dosa-dosa aku. Allah pengen aku pulang bawa berkah buat ke rumah aku. Allah pengen aku dapat keturunan, dapat keberkahan dari majelis ini. Bersangka baiklah kepada Allah. Mungkin Allah pengen aku dekat kepadanya. Allah pengen merangkul aku. Allah pengen aku dekat dengan Rasulullah. Aku pengen mungkin dapat teman-teman yang baik, bersangka baik, dan mungkin Allah pengen jadikan. Dan ini termasuk niat kita yang paling utama. Berkat hadir majelis, kita akan meninggal kelak setelah panjang umur dalam sehat afiat taat kepada Allah, dalam husnul khatimah. Majelis seperti ini itu pun menjadi sebab kita bisa dapat husnul khatimah insyaallah. Jadi alhamdulillah kita semua dipilih Allah. Ya, dengan apa kita dipilih Allah, wallahu alam. Tapi bolehlah kita katakan karena dosa kita, karena kesalahan kita, karena kealpaan kita, karena kelalaian kita. Atau Allah menginginkan anak istri kita yang mungkin tidak pernah tahu tentang majelis agar dapat keberkahan. Di sini kita salam-salaman, semuanya dipilih Allah. Orang pilihan itu berkah. Ya mungkin ada di antara ikhwan, ya kalau tadi Habib contohkan dia rawat orang tuanya. Mungkin ada di antara kawan kita di sini dia marbot masjid, marbot musola. Tadi pagi tadi siang dia nyapu, aku tidak berkah tangannya. Oh berkah. Ya, kalau ente tahu di situ ada imam masjid, ada marbot. Ente masuk yang mana dulu ente kejar untuk salaman? Biasanya siapa? Imam masjid, marbot ente cuek kan? Padahal Allah, tangan imam masjid itu belum tentu lebih berkah dari tangan marbot. Tangan marbot boleh jadi lebih hebat berkahnya. Kenapa? Nyapu, boleh jadi nyapu begini. Dia ngerapi ke Quran, semua hatinya dengan masjid hatinya. Sementara imam masjid tadi, wallahu a'lam, boleh jadi masuk dengan keangkuhannya karena ngasuh diri dia imam. Boleh jadi, wallahu a'lam. Kecuali kalau kita lihat memang imam masjid orang soleh, seorang ulama barangkali, ya kita kejar dua-duanya. Artinya jangan merendahkan mereka yang marbot itu. Ya, mereka punya keberkahan lebih. Ya, boleh jadi di antara ikhwan yang hadir di sini malam didatangkan Allah. Dia tidak katanya hadir, cuma tiba-tiba pengen hadir. Kenapa? Dia tadi siang, tadi pagi atau kemarin itu ketemu orang soleh, bersalaman dengan seorang waliullah, seorang soleh yang kita tidak tahu. Nah berkahnya itu masih ada di tangan dia. Dan Allah pengen dia kesini untuk ngebagikan buat kawan-kawan. Lewat apa? Lewat musafahat. Salam, asir yasri. Sir rahasia Allah itu akan mengalir. Makanya kita salaman dengan ulama, dengan solehin. Bukan salaman sekedar salaman. Ya, kita tidak bicara masalah covid lah, sudah lewat itu. Ya, salaman, jangan ragu. Yakinkan tidak ada keburukan, insya Allah. Berarti tiap hari ngawak 5 menit. Ya, capek, namun tangan kita malah melekuk lagi. Ya, kita yakin insya Allah di majelis ini yang hadir bawa berkah. Ya, mungkin ada di antara ikhwan sedang ngapal Quran,
Kalau penghafal Quran itu minimal 4-5 jam Quran di tangan dia. Ya, penghafal Quran. Nah, jadi alhamdulillah kita semua dipilih Allah dan minta sama Allah, ya Allah pilihlah aku terus dalam kebaikan. Minta sama Allah dipilih terus. Jangan sampai di satu tempat yang ada di situ kebaikan, di situ ada kemuliaan, kita tidak dimasukkan Allah. Na'udzubillah, kalau sebaliknya justru di mana tempat kelalaian, kita selalu ada. Kan ada orang bangga seperti itu kan. Asal ada kumpul-kumpul, ongkong-ongkongan di kafe, di mana-mana selalu ada dia. Oh, kalau katik semalam. Oh, katik semalam itu. Oh, dia ada terus bangga dia. Tapi di majlis tak katik, tak pernah dia sedih. Ya, kita boleh berbangga dalam makna bukan bangga untuk ujub, tapi syukur sama Allah. Alhamdulillah, di majlis ini aku dihadirkan Allah, di majlis itu aku dihadirkan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqamah dalam segala kebaikan. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan ini meleburkan dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa anak istri kami dan keluarga kami, menjadi berkah anak keturunan kami yang masih di tulang sulbi kami ataupun yang telah terlahirkan. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang kau cintai, dicintai oleh Rasulullah SAW, dicintai para awliya Allah, dan kumpulkanlah kami bersama mereka sebagaimana malam ini kami kau kumpulkan ya Allah dalam mengingat baginda Rasulullah, mengingat para awliya Allah, dan menggali ilmu baginda Rasulullah SAW. Ja'alna wa ahbabna ha'ula min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin.